bulan perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mulai acara ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Jeffrey Wijaya dengan panggilan Sama Asia. Pada hari ini, Selasa 22 September 2020, oleh karena situasi dan kondisi jenazah almarhum, sehingga peti jenazah sudah ditutup. Seubianya memang ada acara yang spesial, tetapi itu tidak memungkinkan dari kita lakukan karena situasi dan kondisi. Untuk itu marilah kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadat. Dan saya minta untuk di tempat duduk paling depan keluarga inti, istri, anak-anak almarhum di paling depan. Sudah. Ya, kalau ada Abang Andi boleh juga mengambil tempat paling depan. Keluarga yang berduka dan seluruh para undangan yang terkasih, marilah kita satukan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita hening sejenak. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari pujian kita nomor 2. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini. Mari kita angkat pujian ini sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi di tanpa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal, katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat
di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami dalam duka cita pada saat ini. Selalu kami percaya kepada Yesus, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga hanya Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan setiap perjalanan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan tahu persis bahwa Bapa kami yang kami kasihi di sini telah dahulu meninggalkan kami. Sebagai kami umat-Mu sangat bersedih, khususnya keluarga. Boleh tidak mampu menerima situasi yang ada sekarang ini, tapi kami percaya karena hanya Tuhanlah tempat kami mengadu. Oleh karena itu kami berdoa bersatu hati di tempat ini. Tolong Tuhan diburukkan hati kami semua, khususnya keluarga, sehingga mereka kuat menerima yang terjadi situasi saat ini. Yaitu Bapak yang kami kasihi sudah lebih dahulu meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Bapak kami yang kami kasihi yang telah meninggalkan kami, Tuhan tempatkan di sisi-Mu. Dan juga keluarga semua percaya itu. Sehingga kami dengan percaya pada saatnya nanti kami akan bertemu di surga yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Bapak di surga, Bapak yang baik, hanya Tuhanlah tempat kami mengadu. Oleh karena itu, ketika acara ini kami lakukan untuk mengantarkan Bapak yang kami kasihi ini ke tempat peristirahatan sementara itu, kami serahkan kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu kami percaya memimpin kami melakukan acara ini sampai menghantar ke tempat peristirahatannya sementara. Dan setelah itu kami serahkan semua keluarga, apapun yang dipikirkan mereka, di hati mereka, diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang mampu mewujudkan apa yang dipikirkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpin acara ini dimulai berjalan sampai selesai. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Asian Turi, kita bernyanyi kembali pujian kita nomor 4. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kita nyanyikan bersama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota
kemudian nanti saya serahkan kepada Bapak Pendeta Asian Turi untuk membawa kita di dalam firman Tuhan. Katakan bersama, "Oh Yerusalem, kota mulia." Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk surga. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk surga. Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang bisa menghiburkan, menguatkan kami ya Tuhan, dan tidak ada yang bisa menghapus air mata kami dan memori dalam pikiran kami selain hanya pekerjaan-Mu ya Tuhan. Demikian hamba-Mu berdoa buat keluarga, anak yang Kau kasihi, yang lebih dulu Kau panggil dari tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, secara manusia, keluarga, Tuhan gak sanggup menerima keadaan ini, gak sanggup melupakan peristiwa ini. Itulah kami butuh kekuatan-Mu Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, Roh-Mu lah yang memampukan kami, khususnya keluarga, istri, anak-anak yang ditinggalkan oleh Bapa yang kami kasihi. Berbicaralah Tuhan, sebab Engkaulah sumber penghiburan, firman-Mu lah sumber penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman. Amin. Shalom. Shalom. Kebenaran firman Tuhan, satu ayat saya akan bacakan dari Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita ada di tempat ini dalam suasana duka yang amat dalam, dalam perkabungan yang penuh dengan kehancuran hati dan kesedihan. Karena apa? Karena orang yang sangat kita kasih, orang yang sangat kita sayangi, telah lebih dulu meninggalkan kita di dunia ini. Nah, untuk itu sebagai yang menguatkan hati kita supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan, dalam duka dan linangan air mata, itu mari kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini secara khusus keluarga almarhum Bapak Jeffrey Wijaya Bapak Asyong yang telah lebih dulu meninggalkan istri, meninggalkan anak,
meninggalkan ibunda, meninggalkan saudara-saudara laki-laki, saudara perempuan, sahabat kenalan, dan rekan-rekan pekerjaan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan sendiri dari debu tanah. Dan memang harus kembali kepada debu tanah itu lagi. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan. Apapun agamanya, kepercayaannya, pokoknya setiap manusia mati, pasti tubuhnya, jasadnya kembali menjadi tanah. Apakah itu karena dibakar, dikubur, tetapi itu harus kembali menjadi tanah. Kenapa? Karena sumbernya adalah dari tanah. Nah, pertanyaan dari ayat firman Tuhan ini, kapankah tubuh jasad kita ini kembali menjadi tanah? Ini akan menjadi pertanyaan yang pertama. Dulu, pada waktu manusia pertama Tuhan ciptakan, Tuhan beri kesempatan kepada manusia itu hidup rata-rata 900 tahun lebih. Bahkan ada usia tertua dalam Alkitab namanya Metusala. Usianya 969 tahun, baru jasad tubuhnya ini kembali menjadi tanah. Tetapi berkembangnya, majunya zaman, semakin tahun, dan karena faktor beberapa hal. Yang pertama, karena faktor dosa diperbuat oleh manusia pertama ciptaan Tuhan itu, akhirnya usia manusia menjadi dikurangi oleh Tuhan. Sehingga kita tidak pernah lagi dengar masa sekarang ini ada orang meninggal umur 900 tahun. Umur 100 tahun pun sudah langka kita dengar, jangankan 969 tahun. Dalam Pemazmur berkata, usia manusia hanyalah 70 tahun. Kalaupun lebih, hanya penderitaan dan kesusahan. Makanya kalau kita lihat ada orang tua sudah berusia 70 tahun, sudah banyak penderitaan, kesusahan yang dialami. Contohnya mungkin giginya sudah nggak lengkap, nggak bisa lagi makan makanan yang bergizi, yang keras, tenaganya sudah berkurang, dan lain-lain. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi masa sekarang ini, rata-rata usia manusia kadangkala sudah di bawah 50 tahun, sudah banyak, tubuhnya kembali menjadi tanah. Nah, kapan tubuh kita ini menjadi tanah itu hanya misteri. Hanya rahasia Tuhan. Hanya rahasia Tuhan. Saya mau katakan orang mengakhiri hidupnya belum tentu mati-mati. Saya sudah mendengar beberapa kesaksian berulang-ulang kali bunuh diri tak mati-mati. Karena apa? Tuhan belum mengizinkan dia mati. Ada orang jatuh dari pesawat, tenggelam ke laut, runtuh bangunan, tak mati-mati. Tapi ada orang tidurnya tenang, tapi besok dia sudah lupa bangun. Jadi banyak. Kita tidak perlu terlalu pusing menguras energi pikiran. Kenapa? Usianya mati seperti itu. Satu hal yang saya katakan, ada orang mati masih di kandungan. Kebetulan saya punya jemaat. Beberapa kali saya mendoakan jemaat yang mau melahirkan karena sudah terlambat ke rumah sakit karena nggak ada biaya. Akhirnya lahir sudah mati. Ada yang lahir hanya 1 menit mati. Ada yang lahir masa balita, masa remaja, masa pemuda, masa tua. Bahkan ada orang sudah merasa sampai bosan hidup, tak mati-mati. Jadi ini sebuah misteri. Dan yang kedua yang perlu kita renungkan, cara mati seseorang tidak perlu kita pusingkan. Saya sedikit mendengar kisah almarhum Bapak Jeffrey Wijaya. Nah, kita jangan mau ditipu oleh iblis dan setan. Saya seandainya almarhum hidup
Mungkin dia sudah berkali-kali terhindar dari maut, tak mati-mati. Tapi kenapa harus hari ini? Kenapa harus hari ini? Karena Tuhan sudah menentukannya. Nanti itu ada orang berbagai cara orang kembali menjadi tanah. Ada lewat kecelakaan. Semalam saya di acara pemakaman marga saya, marga Sianturi, mati bukan karena sakit, tapi karena ingat kucing kesayangannya. Jumat jam 12 malam dia terbangun dari rumah mencari kucing kesayangannya. Dia menyeberang melihat ke rumahnya yang di seberang. Tiba-tiba datang sepeda motor kencang, ditabrak. Sudah ditabrak menjerit, datang lagi mobil kencang, digilas, hancur rebuk tubuhnya. Kalau kita pikir-pikir, apakah kucing membuat dia mati? Beberapa kali, mungkin sudah ribuan kali dia menyeberang, tak pernah mengalami kecelakaan. Tapi kenapa mesti hari itu? Itulah misteri dari Tuhan. Ada orang mati karena sakit, apalagi masa sekarang ini. Hampir kita buka medsos, Facebook pagi hari, pasti ada berita yang meninggal. Meninggal karena COVID kah? Meninggal karena jantung kah? Meninggal, pokoknya meninggal karena sakit. Ada meninggal karena dapat malapetaka, bencana kebakaran, banjir, kecelakaan, dan lain-lain. Itu pun tidak perlu kita pusing memikirkan itu. Apakah dia mati berdiri, mati tidur, mati bekerja. Bahkan di Alkitab banyak orang-orang percaya kepada Yesus Kristus diizinkan Tuhan mati secara dibunuh, secara tragis. Simon Petrus, rasul kesayangan Tuhan, mati disalibkan. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos, mati secara mengerikan di sebuah pulau yang binatang beracun ada di sana. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang digergaji, ada yang dipenggal kepalanya. Banyak orang-orang tokoh-tokoh di Alkitab matinya secara tragis. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak menguras energi pikiran, memikirkan kenapa mati saudaraku ini begini, kenapa matinya begini. Tidak perlu. Kalau Tuhan masih menghendaki, bukankah Tuhan punya cara menolong kita, anak-anaknya? Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, yang melemparkannya saja mati hangus terbakar. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego karena Tuhan belum mengizinkan dia mati dibakar api, hidup di dalam api. Nah, untuk itu yang perlu kita renungkan sekarang ini hanya satu. Kalau seandainya kematian itu datang kapanpun, di usia seperti apapun, pertanyaannya bukan masalah jasad kembali ke tanah, atau dimakan binatang, atau dimakan si jago merah, atau ditelan bencana dan jenazahnya tidak nampak. Tidak perlu kita pusingkan dan memikirkan itu. Pertanyaannya, apakah rohnya kembali kepada Tuhan? Secara iman Kristen, orang yang mati dalam Tuhan, saya akan baca Roma 14 ayat yang ke-7. Ini yang perlu pergumulan kita semasa hidup ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi persoalannya hari ini, apakah kita milik Tuhan? Apakah kita hidup bagi Yesus? Sebab roh ini yang penting. Jasad harus ke tanah, tapi roh tak mati-mati. Saya katakan roh tak pernah mati. Jadi hanya ada dua jenis siapakah yang memanggil atau menjemput roh kita dikala kita mati. Pertama, iblis. Kedua, Tuhan Yesus. Kalau iblis yang menjemput, kita mengalami kematian kekal.
Bukan mati sejak, selama-lamanya disiksa di api neraka, menggelepar, menggeliat, merang, tapi tak mati-mati selama-lamanya. Atau yang kedua, kita mengalami kehidupan, kesenangan, kebahagiaan, tidak lagi sakit penyakit, umur kita kekal, bukan 100 tahun, 70, seperti almarhum berapa tahun? 39. Mana kita pilih? Hidup 39 berkelimpahan, berkelimang dosa, berpoya-poya, atau hidup selama-lamanya, atau mati tersiksa selama-lamanya. Hanya Yesus yang memberikan jaminan kalau kita mati di dalam Dia, ada tempat yang kekal, yaitu surga, Dia sediakan bagi kita. Nah, untuk itu apakah mati bayi, baru lahir, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sudah lansia, persoalannya rohnya kemana? Siapa yang menjemput? Saya tanya-tanya almarhum ini, tadi dia takut Tuhan. Dia sudah menyatakan imannya, percaya Yesus Kristus. Dan saya percaya walaupun dia mati diizinkan Tuhan seperti itu, tapi rohnya dia yang jemput. Dan kalau rohnya seseorang dijemput, inilah ayatnya. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerah diri mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi jangan pernah percaya secara iman Kristen. Saya akan beritahu, orang yang mati rohnya tidak gentayangan. Orang mati sudah ada yang menjemput itu, roh iblis atau Tuhan. Jadi yang gentayangan itulah setan, roh-roh jahat yang seolah-olah menyerupai, mirip dengan orang yang kita kasih. Dan saya percaya almarhum Jeffrey Wijaya, Bapak Asyong, rohnya sudah dijemput. Pertanyaannya kita lah sekarang, kapan kita? Mari semasa hidup kita ini lakukanlah yang baik, yang benar, yang kudus. Secara khusus buat keluarga, jangan lagi simpan sakit hati, kesedihan, jangan. Sudah tenang. Seperti saya katakan tadi, cara Tuhan seperti apapun, Alkitab saja. Banyak yang tragis, dibakar, dipenggal, disiksa, digoreng, ada, digergaji, ada. Bukan itu. Jadi jangan mau kita ditipu setan sehingga kita berlarut-larut menyimpan kebencian, rasa sedih yang tak pernah kunjung berhenti. Nah, amin firman Tuhan. Saya minta keluarga inti, sebelum kita berangkatkan jenazah ini, untuk kita kumpul di sini. Iya. Keluarga inti. Keluarga inti aja. Ya, saudara boleh, bunda, adik. Biasanya. Mana dia? Kelompok kita saja, yang ada saja. Yang ada lah. Istri almarhum. Istri sama gitu loh, Mamat dan berangkat dua. Kita dua kita berangkatkan. Ya, mari kita doa. Jadi kepada siapa namanya yang paling besar? Anak. Jolin. Baru kedua. Jan. Bisa lah. Bisa lah, coba urutannya. Ya, kepada adik-adik ya, sudah tahu kisah bapak meninggal. Memang secara manusia sudah terima. Tapi Tuhan lah yang tahu. Jadi jangan pernah menyesal.